Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke bang, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing tutorial mengganti karet pencetan tombol bagian luar, tombol volume dan power ya untuk HP Oppo A5s. Oke, nah ini kita gunakan cairan thinner untuk membuka backdoor atau casing belakangnya. Lalu kita seset seperti ini menggunakan alat congkel LCD touchscreen guys ya, seperti itu. Oke, kita congkel, kita seset dan kita kasih cairan thinner seperti itu, dan itu sudah ada kerenggangan bagian bawah dan kita terus mencongkel seperti itu. Sebenarnya ini adalah potongan video dari penggantian LCD, fleksibel tombol on off sama tombol power, kemudian konektor charger. Saya ambil videonya sampai dengan memberi pencetan pada tombol bagian luar volume dan power, dan di sini backdoornya sudah terlepas. Janganlah kita mencongkel terlalu dalam karena ada kabel fleksibel fingerprintnya. Nah, lalu di sini kita buka baut kaleng penutup soket kabel fleksibel fingerprintnya, lalu kalengnya kita lepaskan, dan untuk fingerprintnya kita akan lepaskan juga guys ya. Oke, dan nanti untuk full video nanti ku taruh di deskripsi ya, dari penggantian LCD, kemudian fleksibel tombol on off atau tombol power dan volume, konektor charger, dan pemberian pencetan tombol bagian luar volume dan power. Nah, ini backdoornya kita sudah lepaskan. Kemudian ini bautnya masih segel guys ya. HP-nya ini usianya sudah 7 tahun lamanya, dan ini baru pertama kali dibongkar. Wajarlah banyak yang rusak ya. Oke, kita buka semua baut yang ada. Saya percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi yang ada bang ya. Kita akan lepaskan casing tengahnya ini. Oke, baut-bautnya bagian bawah ini kita lepaskan ya. Oke, kita lepaskan baut-baut yang ada, lalu kita akan lepaskan casing tengahnya. Kita ambil dari plastik casing tengah yang itu ya, di atas SIM tray-nya itu ya, kita ambil dari plastik casing tengah di atas SIM tray itu karena plastiknya lemas sehingga celah bisa kita buat. Nah, oke, bautnya masih ada yang ketinggalan, dan kalau susah kamu bisa gunakan alat congkel plastik sarang SIM card seperti tadi. Kalau kita beli kartu SIM ada kan yang di pinggirnya itu, kita bisa gunakan sebagai alat bantu untuk mencongkel casingnya. Sudah kita lepaskan. Nah, kita skip langsung ke sini untuk tombol bagian luarnya ini seperti itu guys ya. Wajarlah karena kemakan usia. Untuk tombolnya ini bagian luarnya, karetnya sudah hancur ya, sudah hancur, dan kita akan beri ya, kita akan beri atau kita akan gunakan lem Altico dicampur dengan bedak bayi, lalu kita akan taruhkan ke situ. Kalau sudah mengering itu keras dan kuat sama seperti plastik kuatnya. Nah, ini bedak bayi dicampur dengan lem Altico guys ya, seperti itu. Nah, ini untuk di warung-warung banyak ya. Untuk bahan-bahannya ini banyak yang jual dari bedak bayi dan lem Altico, harganya pun terjangkau. Kalau sudah kering ini sama seperti plastik, bahkan ini lebih kuat daripada karet guys ya, kalau ini sudah mengering. Nah, ini berhubung untuk fleksibel tombol power dan volumenya juga sudah kita ganti. Nah, itu kan di atasnya itu ada pentil pencetan guys ya, ada pentil pencetannya di atas switch ya, switch atau tombol. Di atas fleksibelnya itu kan ada pentilnya, sehingga untuk pencetan bagian luar ini walaupun kita nggak kasih pentil alias kita ratakan saja itu sudah bisa. Nah, ini saya akan coba kasih seperti ini tanpa pentil, kita ratakan saja di paritnya itu ya, di lubangnya itu. Nah, itu guys ya, kita kasih rata saja.
Seperti itu, kita kasih rata. Kalau memang ini nggak bisa, baru kita akan beri pentil. Nah, karena saya baru ganti fleksibel tombol volume power, itu pentilnya ada di atas switch tombolnya itu, sehingga ini saya tes rata saja. Nah, seperti itu guys ya. Kalau ini memang nggak bisa, barulah kita kasih pentil di tengah-tengah tombol pencetan bagian luarnya ini. Volume sama power, power sama volume. Oke, kita kasih rata saja seperti itu, karena untuk pentil di atas switch-nya itu atau tombolnya sudah menonjol banget ya. Kita gunakan cara ini dulu. Kalau memang nggak bisa, baru kita gunakan atau kita pakai atau kita kasih pentilnya. Dan untuk 3 tombolnya ini, volume atas, volume bawah, sama power, untuk tombol bagian luarnya ini sudah kita beri bedak bayi dicampur dan lem Altico. Ini saya skip dulu sekitar 1 menitan. Ini cepat aja untuk pengeringannya guys ya. Nah, ini kita akan skip dulu. Nah, seperti itu saja tanpa pentil, kita ratakan saja, karena memang karet pencetan bagian dalamnya itu karena kemakan usia itu sudah hancur. Wajarlah, HP-nya sudah 7 tahun lamanya. Nah, ini kita kenakan ke casing tengahnya ini guys. Oke, kita pasang ya, atau kita kenakan ke casing tengahnya ini. Lalu di sini saya akan pasang casing tengahnya ini ke frame atau tulang tengah, dan ini juga sudah kita lakukan penggantian LCD, fleksibel, tombol power sama volume, kemudian konektor chargernya juga lengkap sudah kita ganti. Full videonya link ada di deskripsi. Ini kita pasang casing tengahnya ini ke frame atau tulang tengahnya. Lalu kita pasang kembali bautnya dan kita kembalikan apa yang kita lepas, dan lalu di sini saya akan melakukan pemencetan dan kita akan lihat apakah dengan cara ini bekerja dengan baik apa gimana guys ya. Oke. Ya, kita pasang semua baut. Sebenarnya ini saya sudah uji coba dan sudah berhasil ya. Nah, ini saya skip aja videonya, langsung ke penyelesaian aja guys ya. Sebenarnya sebelum saya memasang casingnya ini saya udah uji coba. Ternyata caranya bisa dengan cara kita ratakan tanpa harus memberi pentil lagi, karena di atas tombol switchnya sudah ada pentil, maksudnya pentil yang menonjol, sehingga walaupun tombol luarnya ini kita kasih rata, itu sudah bisa. Nah, kita kembalikan, kita pasang fingerprintnya, lalu kita pasang kaleng penutup soket fingerprintnya ini, lalu bautnya juga kita pasang ya. Oke, kita pasang, kita kenakan seperti itu. Iya. Dan lalu kita pasang baut-bautnya, lalu saya akan mengelem backdoornya. Kita gunakan lem Zanlida T7000, yang dimana itu lem yang kita gunakan untuk mengelem LCD. Untuk bekas lemnya tidak perlu dibuangi, karena itu lemnya masih original, sehingga itu tipis dan langsung aja kita lapisi lemnya. Dan untuk backdoornya di sini kita solasi, kita rapetkan ke casing tengahnya, dan untuk solasinya jangan sampai mengenai LCD, takutnya ketekan LCD-nya. Jadi solasinya itu putusnya sampai dengan casing tengah saja. Dan coba di sini kita on kan ya, dan ini sudah saya selesai ganti LCD, fleksibel, volume sama power sama konektor chargernya langsung satu set ya, PCB konektor charger, dan tombol on off-nya sudah berfungsi. Dan coba kita tekan tombol volumenya juga ya. Coba kita ke darurat, kita tekan tombol volumenya, oke, touchscreen-nya dulu ya. Oke, touchscreen-nya berfungsi, tombol volume atas berfungsi, volume bawah berfungsi sebagaimana seharusnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Saya John Itung, see you the next video my brotherku.